Dengan adanya usulan perubahan maka akan menjadi 16 bab 129 pasal. Revisi Undang-Undang Desa ya. Bukan cuma kawan-kawan kepala desa, tapi banyak pihak memang menanti agar ada kejelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentu dalam keadaan bahagia selalu. Oke teman-teman, pada hari ini kita masih akan tetap membahas tentang rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun sebelum itu kita mulai dengan sebuah kutipan kata dari Mahatma Gandhi. Bumi ini cukup untuk 7 generasi, namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang serakah, kata Mahatma Gandhi. Oke teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan coba melihat bahwa rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memuat tentang jabatan kepala desa yang sebelumnya adalah 6 tahun menjadi 8 tahun atau 9 tahun ya. Sebelumnya 9 tahun, tapi terakhir rancangan undang-undangnya menjadi 8 tahun. Namun demikian, apakah masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa atau yang kita sebut dengan BPD ini juga diperpanjang? Kepala desa menjadi 8 tahun, apakah BPD juga menjadi 8 tahun? Oke, ini ulasannya teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, kita coba lihat perbandingannya ya. Oke teman-teman sekalian, ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Oke, kita merujuk kepada masa jabatan BPD ya. Kalau tidak salah nih, BPD itu dimuat di pasal 56 Undang-Undang Desa. Oke teman-teman sekalian, kita lihat ya di pasal 56 ini yang mengalami perubahan. Pasal 56. Jadi anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji, sama dengan masa jabatan kepala desa di tahun 2000 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Oke. Dan sekarang kita coba lihat di di rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Oke, kita lihat di pasal 56. Oke ya, teman-teman sekalian. Ketentuan pasal 56 ini diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 56. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Oke, sama. Dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Nah, di sini ada poin tambahan nih teman-teman sekalian. Kemudian di ayat 2, masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 tahun terhitung sejak tanggal diucapkan sumpah janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Itu. Jadi teman-teman sekalian, artinya kalau kepala desa masa jabatannya adalah selama 8 tahun dalam rancangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka demikian pula halnya dengan keanggotaan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Jadi juga selama 8 tahun terhitung sejak tanggal diucapkan. Nah, kemudian
anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Nah, ini sama dengan ketentuan rancangan berkaitan dengan masa jabatan kepala desa dan periodisasi jabatan kepala desa. Jadi anggota BPD pun sama halnya, ini hanya bisa menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tadi itu sebanyak 2 kali, baik itu berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Oke teman-teman sekalian, ini poin penting berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya, di rancangan undang-undang yang sekarang berkaitan dengan teman-teman dari Badan Permusyawaratan Desa. Apakah ada ketentuan lain atau apakah ada pasal lain yang berubah berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa? Ya. Oke, kita coba lihat ya. Ketentuan pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 57 artinya ada perubahan juga nih pada pasal 57-nya dengan menyangkut persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa. Ini ada poin bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya. Selanjutnya kita coba lihat di pasal 62 apakah ada perubahan. Kita lihat pasal 62. Ini juga terdapat perubahan ya. Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Jadi anggota Badan Permusyawaratan Desa ya, ini berkaitan dengan haknya BPD ya. Ini mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan atau pendapat, kemudian memilih dan dipilih, mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan besarannya ditetapkan dengan peraturan Bupati Wali Kota. Kemudian mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Dan poin G-nya adalah mendapat tunjangan purna tugas. Oke, ini juga baru juga ini. Jadi mendapat tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, teman-teman BPD ya. Jadi dengan demikian ya, rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga mengatur, juga merubah diantaranya tadi adalah masa jabatan anggota BPD itu dari 6 tahun menjadi 8 tahun, sama halnya dengan dengan kepala desa ini mendapat tunjangan purna tugas. Artinya dalam rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu juga mengatur bagi anggota BPD itu mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman anggota BPD atau bagi masyarakat desa mengenai BPD. Karena memang ada beberapa pertanyaan, apakah anggota BPD juga akan diperpanjang masa jabatannya dari 6 tahun menjadi 8 tahun? Maka jawabannya ya, artinya anggota BPD juga diperpanjang masa jabatannya itu dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Berapa kali anggota BPD bisa mencalonkan diri atau bisa menjadi anggota BPD? Sama juga dengan halnya kepala desa, itu dia bisa menjadi anggota BPD itu sebanyak 2 kali, baik itu berturut-turut ataupun tidak secara berturut-turut. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua.
Demikian, mohon maaf ya apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.